Silahkan dibuka Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat dengan bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian Bapak Ibu, bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam pesan Natal, dalam perayaan Natal kali ini. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan, dan menghayatinya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, perkenankan saya bercerita dulu. Ini cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Tadi siang, baru saja saya alami. Jadi tadi siang, Komisi Diakonia GKJ Ngalian itu meminta saya untuk memberikan penyegaran rohani bagi Komisi Diakonia, khususnya tim perkunjungan. "Tolong Pak, kami mau penyegaran rohani, tolong diberi firman, diberi motivasi, dikoreksi, diberi masukan bagaimana kami harus melayani dalam Komisi Diakonia, khususnya perkunjungan." Oke, nah itu sudah diinfokan sejak beberapa hari yang lalu. Terus hari ini tadi setelah ibadah saya rencananya mau memfotokopi materi yang sudah saya buat untuk nanti dibagikan ke tim atau Komisi Diakonia. Tapi harus saya print dulu Bapak Ibu. Saya ke tempat fotokopian. Saya nggak tahu kalau di Demak ya, di fotokopian di Semarang itu sudah ada dilengkapi beberapa komputer. Jadi kalau ada yang mau ngirimnya lewat email atau WhatsApp gitu bisa tanpa harus bawa flash disk. Nah, jadi saya harus buka internetnya dulu, saya download materi pembekalan refreshing yang mau saya berikan, terus saya mau print dalam bentuk format buku. Hanya beberapa lembar, 3-4 lembar tapi dalam bentuk format buku. Jadi enggak lembaran gitu terus di staples gitu, tapi format buku yang di staples di tengahnya. Jadi tinggal buka gini doang. Bukan lembaran yang gede gitu ya, paham gak Bapak Ibu ya? Bukan lembaran yang gede, tapi lembaran gede itu dilipat jadi 2, terus jadi kayak buku. Kebiasaan saya kalau di kantor gereja ngeprint gitu saya sudah paham. Dan saya perhatikan printernya sama. Oh, podo-podo, boleh nyebut merek gak ya? Oh, podo-podo Epson. Nek mereknya sama, paling enggak perlakuannya samalah. Ya udah, saya ngeprint Bapak Ibu. Begitu saya print, saya cetak, saya lihat, loh, kok keliru? Kok acak halamannya? Saya ulangi lagi. Saya print, saya cetak, keliru lagi. Loh, kok ora podo? Biasanya nek carane kayak gini lek ngeprint
Hasilnya seperti yang saya inginkan, tinggal fotokopi, nanti minta tolong di staples tengah. Biasanya kayak gitu. Ini tadi maut semua Bapak Ibu. Saya bingung, wah gek piye gitu. Tukang fotokopinya menawarkan, perlu dibantu Pak. Nah, saya punya pengalaman, nek dibantu tukang fotokopi ya kadang-kadang seorang mudeng. Apalagi tukang fotokopinya masih muda. Enggak apa-apa, saya perhatikan dulu, saya tak pelajari dulu, kok saya ngeprintnya salah. Wah, baleni meneh sampai 3 kali Bapak Ibu, masih ngeprintnya itu acak. Ki kepiye to printer iki? Stres saya Bapak Ibu. Wah, kepiye to iki? Akhirnya masnya datang lagi. Gimana Pak, butuh bantuan saya? Mau saya bantu? Terus antara malu arep ngomong, "Iya Mas, dibantu," gitu dengan enggak, saya bisa gitu. Kita piye gitu ya Bapak Ibu. Kan saya sudah tadi yang pertama saya sudah menolak dia ya. Dia mau datang mengetahui kesulitan saya, terus dia menawarkan bantuan, saya tolak. Dia datang lagi, "Gimana Pak, perlu saya bantu?" Neng ya saya butuh cepet, karena selak arep dipakai untuk pembekalan itu tadi. Wah, antara malu, Neng ya, "Iya Mas, kok aku ngeprintnya mawut ya Mas ya? Mau dibuat buku Pak?" "Iya." "Oh gini caranya Pak, cetak. Ternyata ngeprintnya tidak di Epson, tapi langsung di mesin fotokopinya Bapak Ibu. Wah canggih tenan. Yang itu saya nggak ngerti, yang ngerti cuma dia. Terus ketika ditunjukin kayak gini Pak bentuknya, ayo bener sing kaya ngene sing tak karepke. Lah nek ngeprint nang Epson kok mawut? Karena formatnya beda Pak, beda dengan yang mungkin printernya jenengan. Podo-podo mereknya keluaran terbaru apa lama Pak? Wah iya malah diece saya. Oh berarti GKJ ngalian kudu tuku printer sing lebih anyar gitu ya. Mungkin kayak gitu. Lah terus akhirnya ya udah. Akhirnya dapat, sudah difotokopikan, tinggal butuhnya berapa Pak? 15. Oh ya, langsung diprintkan 15 di staples seperti yang saya inginkan. Jadi format bukunya, format materinya sudah diprint dan sudah di staples seperti yang saya pengenkan. Jarang ada tukang fotokopi yang mudeng pengennya saya. Kok ini tadi mudeng? Nah, pelajarannya Bapak Ibu dari cerita saya ini saya sudah meremehkan tukang fotokopinya. Satu. Kedua, saya gengsi minta tolong. Padahal sing mudeng fotokopiane ya tukang fotokopi. Saya gengsi minta tolong, sudah dikasih tahu, butuh bantuan Pak? Enggak, saya bisa. Rumongso saya ki biasane nek ngeprint ki yo kaya ngene, carane kaya ngene wis dadi. Tinggal fotokopi. Ternyata malah mawut semua. Nah, dari pengantar ini kita akan lihat bacaan kita, Bapak Ibu dan saudara. Bacaan kita itu menceritakan soal orang Majus. Nah, ini cerita sudah berulang kali diceritakan dalam cerita Natal. Siapa yang bisa menjawab orang Majus itu sinten? Ada yang masih ingat? Oh, kecuali Pak Pendeta ya. Wah, ini sudah katam ini kalau Pak Pendeta. Bapak Ibu yang sudah berulang kali Natalan, ada yang masih ingat saudara-saudara orang Majus itu siapa? Wah, biyen rakelingan saiki lali. Jadi orang Majus itu adalah diprediksi dugaannya adalah orang, kalau misalnya dilihat dari peta zaman sekarang, itu timurnya Israel itu berarti kira-kira antara orang Irak atau orang Iran nih Bapak Ibu. Kira-kira nih. Kira-kira orang Majus ini adalah orang dari daerah Irak atau Iran. Dan orang Majus ini orang yang pinter Bapak Ibu. Orang Majus ini orang yang pinter. Mengapa? Karena dia punya ilmu pengetahuan di zamannya. Ilmu pengetahuannya apa? Ilmu tentang perbintangan. Namanya astronomi. Nah ini beda dengan astrologi. Ada yang tahu astronomi itu apa? Astrologi itu apa? Astronomi itu ilmu tentang perbintangan, rasi bintang. Ini yang paham biasanya para pelaut Bapak Ibu dan petani. Ilmu tentang perbintangan. Kalau astrologi, ilmu tentang perbintangan iya, tapi bintang-bintang yang zodiak. Misalnya Bapak Ibu tahu kalau pernah dengar Libra. Terus? Hah? Leo. Nah, terus? Virgo, Cancer, nah berarti jenengan Cancer nih. Apalagi?
Aries, dan sebagainya. Itu astrologi, ilmu bintang perbintangan yang sesuai kalender atau 12 bintang itu. Nah, kalau astronomi itu lebih ke ilmu pasti, ilmu perbintangan yang rasi bintang yang di luar angkasa itu. Dan ahli atau orang Majus itu punya keilmuan kayak gitu. Mereka bisa melihat, makanya kan diceritakan dalam bacaan kita, mereka mengikuti bintang. Mengapa? Karena bintang ini unik, kok nggak ada dalam ilmu astronomi mereka. Baru muncul ketika tahun pas Tuhan Yesus lahir itu. Dicari ini bintang apa toh kok misterius. Dicari dan ketemu sampai pada Tuhan Yesus. Menariknya Bapak Ibu dan saudara, dalam bacaan kita diceritakan sang orang Majus ini kira-kira orangnya ada 3 kalau dilihat dari persembahannya yang emas, kemenyan dan mur. Ini kemenyannya bukan kemenyan yang buat dukun itu Pak Lurah. Jadi kalau di Alkitab ada disebut emas, kemenyan dan mur. Ini kemenyannya beda dengan yang di Mbah Dukun itu. Kalau dibakar gitu baunya seng gitu ya. Bapak Ibu ada yang sudah tahu bau kemenyan? Wah, ini bukan yang kayak gitu. Kemenyan di bangsa Israel itu import, tidak ada di Israel. Itu import dari daerah Arab. Dari pohon tertentu yang hanya tumbuh di Arab, dan itu dari getah yang memang dibakar tapi baunya wangi untuk keperluan ibadah. Jadi baunya tidak seperti kemenyan orang Jawa yang baunya seng gitu, enggak. Nah, ini kemenyan dari getah yang memang untuk keperluan untuk ibadah, bau wangi. Jadi biasanya untuk pembakaran supaya kalau menghayati bahwa korban bakarannya itu wangi, nah itu berarti dikehendaki dan diterima oleh Tuhan. Nah, penghayatannya demikian. Emas, kemenyan, dan mur. Mur itu bukan pasangannya baut, nah, beda lagi. Ini mur yang ini kira-kira gambarannya kayak cairan, minyak. Yang sebenarnya Bapak Ibu, mur ini kayak kalau misalnya Bapak Ibu tahu kain mori. Orang taunya kalau kain mori itu untuk orang mati, gitu. Orang taunya kain mori itu untuk orang mati. Mengapa? Wis kadung terlanjur kain mori dipakainya buat orang yang sudah meninggal. Padahal kain mori apa ora iso dienggo klambi? Bisa. Dipakai buat apa lagi? Buat taplak meja? Bisa. Buat buat tirai jendela? Bisa. Cuma sudah terlanjur kain mori, kain putih itu dilihatnya sebagai untuk perlengkapan jenazah. Mur juga kayak gitu, sebenarnya mur itu minyak yang wangi, ya walaupun tidak sewangi kalau narwastu, tapi mur itu minyak yang memang untuk dipakai juga untuk ibadah, cuma lebih sering untuk untuk membalur jenazah supaya wangi tidak bau. Nah maka mur lebih dikenal untuk yang mereka yang sudah meninggal, untuk mengupokoro, untuk merawat, untuk untuk menjadi perlengkapan buat mereka yang sudah meninggal. Nah, tapi ini barang mahal semua ini persembahannya. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari 3 orang Majus ini, ketika diingatkan lewat mimpi, menarik nih, hanya lewat mimpi, orang Majus itu sudah memperkirakan. Orang Majus itu karena pinter ya, kalau pulang itu sudah diperkirakan, nanti pulangnya lewat sini, nanti jalurnya ke sini, berangkatnya juga gitu, lewat sini, jalurnya ke sini, pulang pergi mereka sudah memperkirakan. Orang Majus itu sudah ngatur waktu, jadi pulang pergi itu sudah pas. Kayak orang naik gunung, kalau mau naik sama turun, itu mereka memperkirakan buat naiknya makanannya apa, buat turunnya makanannya apa. Orang yang nggak pernah naik gunung biasanya hanya memperkirakan untuk berangkat, pulangnya nggak diperkirakan, ngerti-ngerti urung tekan omah wis keluwen. Tapi kalau orang yang sudah biasa naik gunung, pulang pergi nggak akan keluwen, nggak akan merasa kekurangan, karena sudah memperkirakan. Orang Majus juga gitu. Orang Majus pulang pergi sudah memperkirakan jalan pulangnya bagaimana, jalan berangkatnya bagaimana. Ketika sampai Bethlehem, dalam mimpi,
Orang Majus ini, beberapa orang Majus diberitahu, jangan pulang lewat jalur biasa, tapi pulanglah lewat jalur yang lain. Coba Bapak Ibu kalau jadi orang Majus, saya tanya, kalau Bapak Ibu jadi orang Majus sekarang, malam-malam Bapak Ibu sedang siap-siap mau sare, tiba-tiba yang lain sudah pada tidur semua, tiba-tiba Bapak Ibu dengar suara memanggil nama Bapak Ibu. Pak, misalnya ada yang namanya Pak Daniel? Enggak ada. Nah, jadi aman ya, saya pakai contoh nama Pak Daniel ya. Daniel, kowe sesuk kudu nyambut gawe atuh nong Jakarta. Misalnya gitu. Itu hanya didengar dari telinga Bapak Ibu sendiri. Yang lain enggak dengar. Karena pada tidur semua. Kira-kira kalau langsung dengar kayak gitu, perasaan Bapak Ibu gimana? Takut? Kenapa kok takut, Pak? Dikiranya hantu? Dikiranya demit setan? Ada yang malah sukacita, hore, aku entuk suara kayak gini, ada nggak? Coba bayangkan kalau Bapak Ibu dapat suara-suara yang kemudian mengatakan, hei, kamu besok mau pergi, hati-hati, jangan lewat sini tapi naiklah bis ini. Coba bagaimana perasaannya? Istri saya naik malam-malam di pastori, saya sudah tidur, anak-anak sudah tidur, dia masih nggarap pesanan, istri saya itu bisa bikin nugget Bapak Ibu. Wah, jadi ketika bikin nugget sesuai pesanan biasanya di lembur sampai jam 1, jam 2. Nah, mulai jam 1 itu biasanya selalu terdengar suara gini, ke opo bu. Padahal istri saya itu sudah tahu kalau saya lagi tidur. Mengapa? Karena dengar suara geraji. Itu ayah ya. Jadi saya kalau tidur itu geraji Bapak Ibu. Gitu. Nah, kok tiba-tiba jam 1 malam istri saya dengar suara ke opo bu. Coba. Opo ora girap-girap istri saya. Itu istri saya aja dengar kayak gitu aja wis wedi. Terus memutuskan ya wis lah digarap sesuk meneh mending turu wae. Wong kabeh wis do turu. Coba kalau Bapak Ibu malam-malam mendengar bisikan, Pak, Bu, ke opo? Serem enggak? Serem. Apalagi orang Majus ini dapat suara bisikan, jangan lewat yang kamu sudah susun, tapi lewat jalur yang lain, jangan lewat jalur yang sudah kamu toto gitu. Coba kalau Bapak Ibu jadi orang Majus, kira-kira mau mendengarkan suara ini atau enggak? Jujur aja. Bapak Ibu sudah merancang kehidupan, tiba-tiba dengar suara, ojo kaya ngono cita-citamu. Jangan jadi seperti itu. Arep manut pora kira-kira. Bingung kan? Burung karuan itu suara-suara kayak gitu dituruti. Nah, maka bagaimana kita merefleksikan suara yang didengar oleh orang Majus ini? Nah, di sini kita bisa merefleksikan begini. Bahwa suara-suara Tuhan itu, Bapak Ibu dan Saudara, suara-suara Tuhan itu bisa kita refleksikan bahwa Allah berkarya lewat orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau ini diceritakan sebagai suara yang memang kedengeran, ini luar biasanya orang Majus kemudian bisa manut dengan suara itu sehingga nyawa mereka aman dari ancaman Herodes. Mereka manut suara itu. Nah, nek zaman sekarang gimana? Opo kon manut suara-suara misterius kayak gitu? Bukan kayak gitu refleksinya. Tapi adalah begini. Allah berkarya bukan lewat suara-suara yang tidak jelas itu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada orang berkhotbah, mungkin juga pendeta berkhotbah, Tuhan berbicara kepada saya lewat mimpi, hati-hati. Tapi kita perlu merefleksikan bahwa Allah berbicara justru dan Allah hadir dan berbicara kepada kita justru lewat orang-orang di sekitar kita. Maka bisa jadi orang Majus ini mendengar suara Tuhan justru dari orang-orang yang ada di dekat mereka.
Jadi bisa jadi orang Majus ini nggak cuma 3, tapi mereka juga bawa pembantunya gitu. Mereka bawa pembantunya. Kemudian mereka memberi pertimbangan kepada orang Majus. Pak Majus, kita nggak tahu namanya apa ya. Pak Majus. Raja Herodesnya kok aneh ya? Anehnya gimana? Kok malah nyuruh kita untuk memberi informasi, padahal seorang raja masa nggak punya intel? Polisi aja punya intel gitu. Masa raja nggak punya intel untuk memberikan informasi? Masa nyuruh panjenengan untuk kembali lagi? Saya kok curiga. Kita bisa menduga kayak gitu, walaupun tidak tertulis di sini ya. Tapi kita bisa menduga orang Majus itu tidak pergi sendirian. Yang namanya zaman dulu itu, mereka punya pembantu atau istilahnya hamba. Jadi kita bisa menduga ini ada informasi dari orang-orang terdekat yang mereka bawa. Coba Pak, dieling-eling, bisa jadi ini mengancam nyawa panjenengan kalau panjenengan balik lagi. Nah maka refleksi ini bisa kita renungkan begini. Ketika orang Majus akhirnya manut dengan suara itu dan tidak pulang lewat jalurnya, kita kemudian bisa merefleksikan begini. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, orang Majus yang pinter ini aja dikasih tahu lewat, kalau misalnya kita ngikutin ini ya, dikasih tahu lewat suara mimpi aja manut kok. Mereka enggak rumongso pinter kok. Mereka enggak rumongso, aku ki pinter kok, aku ki ahli astronomi, masa percaya dengan suara-suara yang enggak jelas? Tapi mereka manut akhirnya. Maka di sini yang pertama kita belajar kerendahan hati orang Majus. Oraku minter. Ini menarik nih. Orang Majus dikasih tahu lewat dalam bacaan kita itu suara yang mereka dengar. Mereka tidak menganggap diri kuminter. Biasanya orang kalau dikasih tahu itu enggak mau. Nggih napa nggih? Orang kalau dikasih tahu itu, dikasih nasihat itu enggak mau dengar. Nggih napa nggih? Mengapa? Karena merasa diri paling benar. Apalagi yang ngasih tahu bawahannya. Apalagi yang ngasih tahu yang lebih nom. Wah, sudah ra bakal dirungokke. Karena apa? Biasanya alasannya adalah kowe iki urung tahu tuwa, aku wis tahu. Kowe iki urung tahu tuwa, aku wis tahu nom. Ini menarik nih, orang Majus ini orang pinter, tapi mengapa hanya dari bisikan-bisikannya aja dia manut? Yang pertama kita belajar kerendahan hati untuk mau menerima masukan-masukan dan saran. Sekalipun kalau misalnya ini di bacaan kita itu, dan karena diperingatkan dalam mimpi, bisikan-bisikan dalam mimpi, gitu. Mereka percaya mimpi. Yang itu dihayati sebagai jangan-jangan ini adalah pertanda dari surga, kayak tema khotbah tadi pagi. Pertanda dari surga. Mereka enggak kemudian, aku ki wong pinter aja dikandani, apa meneh gur manut mimpi, mosok arep manut, tapi mereka manut. Maka belajarlah rendah hati untuk menerima masukan dari siapapun, Bapak Ibu. Tidak melihat usia. Kadang-kadang sudah lumrah kalau orang tua mituturi anake. Ibu mituturi anaknya, kakak mituturi adiknya, sudah lumrah. Nah yang enggak lumrah adalah adik ngasih tahu kakaknya, anak ngasih tahu orang tuanya. Coba saya tanya, para orang tua kalau dikasih tahu misalnya atau diaturi saran sama anaknya, kira-kira manut apa enggak? Hah? Enggak, kenapa kok enggak? Cah cilik kok ngandani wong tua. Padahal siapa tahu kalau Gusti Allah ternyata pakai mereka untuk memperingatkan kita para orang tua. Itu juga demikian, saya juga mengalami demikian. Bapak Ibu, sing pendeta ki sapa, sing jemaat sapa? Kok jemaat iso-isone ngandani pendeta? Pak, jangan gitu dong, Pak. Itu enggak benar gitu. Loh, sing sinau Alkitab ki aku e. Mosok jemaat mituturi aku. Kadang-kadang kita kesulitan untuk menerima saran karena kita tidak rendah hati dan menganggap yang lain lebih rendah. Kita menganggap diri lebih tinggi, entah itu jabatannya, entah itu usianya. Entah itu posisinya dan kedudukannya. Tapi belajar dari 3 orang Majus ini, mereka mendengarkan mimpi.
mereka mendengarkan bisikan, atau kalau ada dugaan tadi tafsirannya itu, mereka mendengarkan masukan dari bawahannya yang kemudian terngiang-ngiang terus ke bawah mimpi. Yang kemudian ojo lewat sing biasane, lewat sing liyane. Mereka dengan rendah hati menekan ego, gengsi, dan harga diri, mau untuk lewat jalan yang lain. Itu artinya apa? Natal itu punya pesan bagaimana kita merendahkan diri, rendah hati, mau menerima masukan. Sama seperti Tuhan Yesus yang adalah firman Allah, mau untuk rendah hati jadi manusia. Mau untuk menerima atau hidup bersama dengan manusia, bukan kemudian menungso ki apa aku ra level urip karo menungso. Lah. Semangatnya sama. Dari orang Majus kita belajar kerendah hatian. Suami mau untuk diingatkan dan dipituturi atau diingatkanlah oleh istrinya. Kalau istrinya yang kerja, suaminya yang enggak kerja, istri mau untuk dan bersedia diberi peringatan atau nasihat dari suaminya. Orang tua bersedia untuk dinasehati oleh anak-anaknya. Biar bagaimanapun orang tua hidup dengan zamannya, anak-anak hidup dengan zaman sekarang yang kadang-kadang orang tua masih gaptek dengan zaman sekarang. Nah, jadi ini yang perlu disadari. Seringkali kita itu kemudian, saya juga kayak gitu sama anak-anak saya Bapak Ibu. Saya bilang ke anak saya yang paling besar yang cowok itu, ketika anak saya rodok beling, Lele, dulu itu, ayah itu kalau waktu kecil itu gini. Anak saya bilang apa Bapak Ibu? Itu kan ayah. Itu kan ayah mbien. Sekarang kan saya enggak gitu. Ada yang punya pengalaman kayak gitu juga? Anak-anaknya ditutur, itu kan ayah, itu kan ibu. Kita lupa, kita beda zaman. Justru kita yang harus belajar juga. Belajar itu enggak berhenti. Orang Majus enggak berhenti belajar. Mereka belajar rendah hati. Sekalipun mereka pinter banget. Maka pesan Natal ini, pulanglah mereka lewat jalan yang lain, itu memberikan pesan kepada panjenengan dan saya, rendah hatilah ketika menerima masukan saran dari orang lain. Bahkan dari orang-orang yang tidak kita duga. Bahkan dari cara yang mungkin tidak kita pikirkan. Kita mungkin kalau misalnya ngikutin ini pakai mimpi, kita mungkin, kok perasaanku nggak enak yo, ketoke kok ora oleh lewat kene. Nah mungkin itu tanda dari Tuhan. Supaya panjenengan dan saya rendah hati untuk, oh iya, ayo ngedunke pikir, ngedunke ego, ngedunke gengsi. Supaya jalan hidup kita baik. Supaya jalan hidup kita maedai buat orang lain. Dan betul loh, orang Majus maedai buat kita, umat Kristen. Karena memberi teladan yang demikian ini. Teladan kerendahan hati, mau menerima masukan sekalipun hanya lewat mimpi. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ditepuki tangan. Nggih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini melalui orang Majus kami belajar bagaimana ketika orang Majus itu menjadi sosok yang sangat cerdas dan memiliki status sosial yang tinggi, tetapi ternyata bisa diingatkan lewat sarana yang kau pakai sekalipun hanya lewat mimpi. Yang menurut beberapa tafsiran bisa jadi orang Majus ini sudah diingatkan oleh beberapa orang, namun kemudian terngiang-ngiang dan terbawa mimpi. Dengan cara yang sama juga, saat ini kami belajar. Kami mungkin merasa diri paling tua, kami mungkin merasa diri paling tinggi jabatannya, kami mungkin merasa diri paling tinggi status sosialnya, sehingga kami merasa kami paling tahu, kami paling mengerti sesuatu. Tapi pada malam hari ini kami diingatkan seperti orang Majus yang tidak mengedepankan egonya, gengsinya, tapi mau mendengarkan masukan atau saran Allah untuk melewati jalan yang lain daripada jalan yang sudah mereka rancang demi keselamatan mereka. Dan mereka dengan rendah hati mengikuti jalan yang lain itu. Kami belajar bagaimana kami juga rendah hati untuk menerima masukan-masukan dari setiap orang kepada kami. Karena bisa jadi masukan itu justru untuk kepentingan kami, untuk kebaikan kami, dan untuk keselamatan jiwa kami.
Jangan biarkan keangkuhan, kesombongan, dan gengsi kami membuat kami menolak masukan, saran, dan perbaikan dari orang lain. Beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa rendah hati. Beri kami Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menahan diri untuk tidak kemudian mengedepankan ego dan harga diri kami, karena kami dinasehati. Oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kehidupan jemaat GKJ Demak, khususnya Pepantan Cabean. Tuhan urapi, sehingga bisa saling menerima masukan satu dengan yang lain. Tidak merasa diri benar, tetapi bisa saling bertumbuh dengan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Inilah doa kami, dan kiranya ini menjadi pesan Natal bagi kami, di mana kami belajar untuk merendahkan diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Sukrisno yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Ya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan setulus hati, dengan segenap hati. Dengan seiring beredarnya kantong persembahan, kita akan memujikan pujian betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita ulangi bait yang pertama. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dipersilahkan duduk kembali. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Jikalau pada saat hari ini, apa yang menjadi kerinduan kami jemaat Tuhan, beberapa saat kami belum bisa berkumpul seperti malam ini dan hari ini. Oleh karena kuasa kasih Tuhan, kami jemaat-Mu boleh bersama bersuka cita di dalam kami menghayati makna Natal.
Oleh karena itu biarlah makna Natal membekas di hati. Di dalam kami melanjutkan merajut kehidupan kami. Tetap di dalam iman kami kepadamu. Seperti orang Majus. Di dalam hendak melakukan perjalanannya, engkau memberi petunjuk. Engkau menyertai hingga sampai ke tempat tujuannya. Walaupun harus melalui jalan lain. Kami percaya engkau beserta kami. Engkau menuntun kami. Dan engkau menunjukkan jalan yang hendak kami tuju. Karena kami tidak tahu apa yang bakal terjadi untuk hari esok. Oleh karena itu dimampukanlah kiranya kami seperti orang Majus. Tetap mempunyai iman percaya kepadamu. Karena engkau Tuhan Allah yang maha baik. Yang telah menunjukkan kasih setia menyelamatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagian kami untuk menyatakan rasa syukur kami menyisihkan berkat yang sudah kami persiapkan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini boleh bermakna sebagai sarana pertumbuhan dan perkembangan jemaat Tuhan, terkhususnya di Pepantan Cabean ini. Kami memohon berkat penyertaan Tuhan senantiasa boleh dirasakan oleh setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Sehingga oleh karena kuasa Roh Kudus, kami diberi semangat, kekuatan, motivasi untuk berani melangkah dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, terkhusus untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat Tuhan di Pepantan Cabean ini. Sehingga keberadaan Pepantan Cabean ini, kami semua jemaat Tuhan boleh bermakna, boleh berarti di dalam menghayati kehidupan ini. Terkhususnya boleh bermakna, berarti sebagai warga negara juga yang harus mendukung semua program-program pemerintah, terkhususnya untuk wilayah di Cabean ini. Kami siap mendukung apapun yang menjadi program-program, supaya tidak hanya kehidupan kami jemaat Tuhan yang bertumbuh berkembang, tetapi wilayah Cabean ini juga bolehlah bertumbuh dan berkembang. Mendukung program-program Pak Lurah beserta perangkatnya. Bahkan lebih dari itu, sebagai warga negara yang baik, kami tetap akan menjalankan tugas bakti kami, mendukung, mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah bangsa negara kami, terkhususnya di wilayah Demak ini. Sehingga keberadaan kami benar-benar boleh berfungsi dan bermanfaat sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami untuk langkah berikutnya. Tuntunlah langkah kami, agar boleh berarti, bermakna, dan seturut dengan kehendak-Mu di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Bocah ki nek kurang ajar ki sini iki. Rasakno, Gong, rasakno.
ngrungokake khotbahe Pak Pendhita. Awake dhewe kuwi dikandhani bena kuwi sing ngandhani cah cilik, cah bodho, apa meneh keset kaya Bagong. Ning nek apik yo dirungokke, kok malah ora kuping. Piye to sek. Kose. Primun. Ngendikane Bapak Pendhita mau. Khotbahe Bapak Pendhita mau intine. Iya. Mula dirungokke sing tenanan. Iki sing dadi intine supaya awake dhewe urip mulya. Wis intine ngono kuwi. Lho, Awake dhewe iki gawe perilaku sing adem tentrem ning kampung. Ya kaya ngono kuwi barak. Peno keset ngene iki nek bener yo dirungokke to sem. wonge angger mirengke khotbah mlebu kuping kiwa metu kuping tengen bablas ya wis ora nyantel mula rungokno yoga manuta aku manuta patih sengguni uripmu bakal mulya kaya dene khotbahe Bapak Pendhita mau malah sing bener awakmu melu aku uripmu bakal tentrem rahayu ngono kae sing dingendikake Pak Pendhita mau wis rasa kesuwen kok kowe gelem manut aku apa ora ora iso gelem manut aku apa ora ora iso tak itu ping 3 angger ora ora iso ora iso ora iso ora diapak-apake kok mutar-mutir malah jogetan wes kose ana swara geger apa digawet sore enteh sampai saiki geger tak goleki ngasih tekan ora nggone orang majus Qatar tak kira ana sepak bola final bengi iki jebule malah ning gereja iki sapa iki oh dapukane wae Kresna kok ana sepak bola final lah geger tak ubengi nganti tekan negara ngendi-ngendi tak golek kan Qatar Pak Pendhita mau ya ngomong orang majus saka Timur Tengah jebule ning gereja sini ana geger Bagong ki pangkate ki ming batur gedimbal 17 keset wani ngutbahi sing jenenge Patih Sengguni ngono kuwi apa bener ya bener ya Ndara ya bener ya terus wong ngrungokke khotbahe Pak Pendhita wae babal blas ora nyantel mlebu kuping kiwa metu kuping tengen wis ora nyantel bablas ngene kowe mo kowe sapa kowe wayang sapa kowe jajal pripun ngoten iki Pak oh Sengkuni Sengkuni pancen kowe patih sing pinter cerdas nanging aja kaya ngono iki lho muncul ora bener Ndara iya padha wae kuping kaya ngono gawe gegering gereja gegering masyarakat senengamu adu-adu wis pantes duit kaya ngono kuwi wis pantes nek jejere Sengkuni kudu kaya ngono kuwi Bagong gedibal wani karo Sengkuni wis dadi oh iki Bagong motomu apa mripatmu apa pancen bener omonganmu iso ngandani ananging lambemu kan ya nduwer
kabeneranmu aja mbok ewer-ewer marang wong liya. Ngandani Sengkuni sing pintere kaya ngono mbok ewer-ewer ya mesti emoh. Ayo saiki padha melu aku. Beguru marang sutradarane aku lali selanjutnya. Ayo. Aja klenyak kalenyu. Ayo ngetutake Kresna. Ayo dikarep kowe piye? Ayo ditutke bareng-bareng. Yo. gegeranmu meh mbok teruske apa ora iki? Teruske Ndra. Terus menitane jes sithik. Ayo. Nggih. Menika niku kandhane anyar ya. Moh aku wis kesel. Enggak, Ndra.
Oh, sik aku lali iki. Awit mau sore, awit wingi gereja iki geger ya gara-gara Sengkuni kuwi. Latihan ora ana konsumsine ya nesu. Piye? Latihan kur paduan suara ya geger ora ana konsumsine. Lah ngoro. Apa meneh demo ning gawe pager ya nesu. Apa wae ya nesu. Kowe ngono meneh kowe isane ngegongi. Ora tau ndake gajimu koster. Saiki tak kandhani ya Gog Bagong. Pancen kandhamu ki bener. Lakumu omonganmu ki bener. Ananging kabeneranmu kuwi ora iso nggo gayuh kaslametane Gusti. Amarga slametane Gusti kuwi namung sih rahmatipun Gusti piyambak. Gracia karunia ora mung kapinteranmu oleh ngomong dandani wong liya. Nyatane kae malah dadi dedah geger karo awakmu. Ya, wong bener kuwi penting. Ananging anugerah saking Gusti Yesus kuwi sing nyelametake manungsa. Lan kowe Sengkuni apa ya? Sengkuni Lali terus. Kelakuanmu iki lho. Awit biyen ribut. Nyambut gawene gawe ribute wah. Entuk duit demo, entuk duit koordinator demo. Ya, lho malah guyu kowe sutradara. Mau mbokon ngono kok. Majelis sedelo ya mundur. Metak aku rasake. Isin aku. Loh, Isin makane ngono kuwi. Sutradarane iki ora ngono kuwi. Sing dikarepke iki ora ngono kuwi, mirang-mirangke aku Kresna tak cincang. Saiki elinga yen Gusti Yesus rawuh ing donya ing dina iki ora amarga golek wong sing bener ngene iki. Ning wong sing gelem nelangsani dosa-dosane lan nyuwun pangapura dumateng Gusti lan saged nderek Gusti ing sak menika iki. Aduh. Ya. Baik, menungsa sedaya kemawon elinga yen urip ing donya iku sepisan mawon. Sepisan wae. Amarga iku Gusti Yesus rawuh padha delenga lintang kados dene wong orang Majus dari timur yang pandai pun tetap ikut bersujud menyembah Yesus. Eling-eling kados dene pemuda iki. Eling-eling. Dadi kabeh sing wis tak lakoni kabeh ora ana sing bener. Ana demo aku ya sing ndalangi. Ana apa wae aku sing gawe kisruh, sing gawe derdah. Dosaku wis gede banget, mula aku tobat. Aku tobat Cinun, aku tobat ora bakal nglakoni meneh. wis bener kamu. Masa semrawut kok. Sukresna. Pak Pendeta Sukresna. Tak baptis ya. Iki urung tobat tenan wae iki. Derek, Wayang. sikile derek tobat mau makan kula. Ayo padha ngadeg. Padha ngadeg Gusti Yesus. Moga, moga. Kowe kono Gong, rasa semrawut ning sisihku. Eling-eling manungsa bakal mati. Eling
donya ora langgeng kerek Gusti langgeng salaminya manungsa bakal mati. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk berdiri. Kita memujikan bersama-sama. Ning donya pira lawase bondo donya ora langgeng nderek Gusti langgeng salaminya. Kita pujikan bersama-sama. Eleng-eleng. Eleng-eleng. Manungsa bakal mati eleng-eleng ning donya pira lawase eleng-eleng bondo donya ora langgeng nderek Gusti langgeng salaminya. Manungsa bakal mati Say. eleng-eleng donya pira lawase eleng-eleng bondo donya ora langgeng nderek Gusti langgeng salaminya. Derek Gusti. Derek Gusti langgeng salaminya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Aturan pinarak malih Bapak Ibu. Nah, mungkin joget terus pegel malan boyokan. Nggih. Nah, pinarak rin. Nah, sampun mirsani saking sekolah minggu, remaja, pemuda, warga dewasa, adiyuswa, gitu. Mpun mirsani Prabu Kresna sing ngendikane kirang cepet. Oh biasa nih, oh jagat Dewa Batara, waduh ngoten niku, niki kelembeken. Ning mboten napa-napa nembe latihan. Nah, nggih. Samangke kita badhe sewang-sewangan wangsul monggo kita nyambiji wonten ing salebeting pandonga awit Gusti Allah sampun berkahi adicara wonten ing titi wanci dalu menika. Monggo kita sesarengan ndedonga. Gusti Allah Rama kasuwargan. Inggih Gusti ingkang kawula tepang wonten ing asma dalem Sang Kristus Yesus. Kepareng kawula sesarengan sujud sumuyut ngulakaken panuwun syukur awit berkah saking aluhur, berkah paduka sampun kawula tampi. Mboten namung lumintu malah luber wonten ing gesang kawula sami mirunggan titi wanci dalu ingkang ngidah menika. Paduka sampun ngirit lampah kula adicara Natal, pahargyan Natal ing dalu menika wonten ing papandan cabean. Paduka mpratelakaken sih katresnan paduka tumrap kawula. Lan kawula ugi
saged ningali bilih katresnan paduka saestu tansah kababar wonten ing papan menika ugi sedaya pasamuan mirunggan para pasamuan ingkang rawuh sami ngraosaken bungah sukurna wonten ing manah awit paduka sampun kersa rawuh ing donya paring pangatak tumrap gesang kawula indah ing katresnan paduka tumrap kawula lan sesarengan kawula badhe ngupadi menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka kawula badhe ngupadi andhap asor wonten ing sakmadyaning gesang mirunggan nalika sakmangkih kawula wangsul sewang-sewangan saking papan menika kawula badhe nyuwun kersa paduka ngirit lampah kawula sami anggenipun kawula sewang-sewangan wangsul wonten ing desa Cabehan menika wonten ing Majasima wonten ing Balabangu wonten ing Demak kita wonten ing papan sanes keparenga paduka tansah ngirit lampah kawula ugi paduka berkahi sedaya pasamuan ingkang rawuh samangke Gusti babar berkah tumrap gesangipun sedaya ingkang dipun upadi wonten ing gesangipun paduka berkahi lan kawula badhe masrahaken ugi para panitera ingkang sampun ngupadi pahargyan adicara dalu menika lumampah kanthi sae paduka ugi ingkang badhe babar berkah tumrap para panitia mekaten Duh Rama atur pasambat kawula menawi wonten ing lampahing adicara menika sumelip dosa kalepatan kawula kepareng nyuwun agenging samudra pangaksami tumrap ngajeng paduka lan sedaya menika mirunggan gesang kawula sawetahipun badhe kawula pisungsangaken wonten ing asma dalem Sang Kristus Yesus matur nuwun Duh Rama amin. Turun Pak Vikaris Desa para pasaban para sederek kasuwun jumeneng lan kawula panitia majelis lan jemaat Cabehan ngaturaken sugeng Natal sugeng dalu Gusti berkahi hari Natal selamat hari Natal selamat hari Natal dan tahun baru selamat hari Natal selamat hari Natal selamat hari Natal dan tahun baru Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Pendeta Sukrisno. Terima kasih pada Bapak Pendeta Emeritus Nathanase Bujiono. Terima kasih pada Bapak Ketua Majelis Bapak Heriadi. Terima kasih pada semua yang telah hadir bersama kami di ibadah Natal malam hari ini. Sugeng kondur Gusti berkahi. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
gampang.